Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya minta untuk Mas Tri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Kami percaya Engkau sudah hadir bagi setiap kami Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari Kau lawat setiap kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, mau meninggikan nama-Mu Tuhan, mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan merupakan ibadah yang biasa saja Tuhan, tetapi betul-betul merupakan ungkapan suatu hati kami Tuhan, atas kasih, hormat, dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan ke setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. Mari kita katakan bersama, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dan sempurna Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian lebih lagi. Katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang
Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan padamu. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh baik Tuhan. Yes Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama saya bagi Tuhan Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami, sebab kami tahu Engkau gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau selalu ada buat kami, dan segala rancangan-Mu sungguh indah Tuhan atas hidup kami. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biar Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, tangan-tangan kami yang memberi. Biar apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri buat Tuhan kita. Katakan, Tuhan tak berkeluarkan emas-Mu. Biar gunung-gunung bersama-samaku. Hanya
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia semakin hari semakin jahat. Tapi kami mau tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau naikkan iman kami Tuhan. Kami mau ucapkan selalu perkataan yang baik atas hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia atas hidup kami. Sekalipun dalam kegelapan Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang percaya kepada kami, Engkau Allah yang percaya kepada kami Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut Tuhan. Yes Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Yes. Bapa Kau mendengar seruan hatiku.
tenang bersama-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami temukan ketenangan, kami temukan damai sejahtera. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Kau masih sertai kami, Kau masih lindungi kami, Kau masih jagai setiap kami. Kau berkati kami dengan perlindungan-Mu Tuhan. Kau berkati kami dengan nafas. Kau berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami ingin duduk diam di dalam kebenaran firman-Mu. Kembali ajari kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi hari ini. Waktu-waktu yang singkat ini kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami, dan hanya Roh Kudus-Mu yang kami izinkan untuk bekerja sebebas-bebasnya di tengah kami. Berikan kami pengertian hari ini Tuhan, berikanlah kami roh kedewasaan hari ini, supaya kami dapat menangkap setiap isi hati Tuhan, dan supaya setiap kami mendapat kekuatan melalui rema kebenaran firman-Mu hari ini. Kau sendiri yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah. Engkau jamah setiap kami, Kau lawat setiap kami, Engkau merdekakan setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Demi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa melalui online, ibadah online hari ini. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita masih di dalam lindungan Tuhan. Dan seterusnya Tuhan pasti akan melindungi dan menyertai, amin. Dengan cepat karena durasi, saudara kasih dalam Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal ke-66 ayat pertama dan kedua. Saya ulang sekali lagi, yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya, supaya bisa sama-sama ngikutin atau bisa baca di layar yang sudah disediakan firman Tuhan. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama sampai kedua. Saya minta dengan hormat Mas Tri, boleh baca dengan suara kedengaran. Yesaya 66, keselamatan sesudah hukuman. Pasal 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Ada amin. Terima kasih dalam Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, kunya besar berarti tahta Allah itu sendiri, dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini berbicara mengenai apa, saudara kasih dalam Tuhan? Ya, ini berbicara bahwa sebuah pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa di semua yang di bawah kolong langit ini, semua adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Ya. Ini bukan hanya berbicara tentang janji dan penyertaan, tetapi ini yang lebih dalam menyatakan sebuah pernyataan Tuhan bahwa di langit dan bumi itu adalah tahtanya Tuhan dan tumpuan kakinya Tuhan. Dan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, saudara kasih dalam Tuhan, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ngerti saudara maksudnya apa? Tuhan minta ruang di situ. Amin. Tuhan minta ruang, space di dalam hati kita. Karena dikatakan rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Ini berbicara tentang satu space yang kita khususkan, bukan kita sisakan. Ya, ada perbedaan antara dikhususkan dan kita sisakan buat Tuhan. Dikhususkan itu berarti kita bukan dari yang sisa-sisa. Dikhususkan berarti memang spesial, kita sediakan untuk Tuhan bekerja.
Kita mengkhususkan space buat Tuhan, berarti kita buka hati kita seluas-luasnya supaya Roh Kudus bebas keluar. Roh Kudus bebas masuk dan mengakses sehingga buah-buahnya bisa kita alirkan keluar, saudara kasih dalam Tuhan. Ada amin. Bisa dimanifestasikan keluar gitu, nggak ngendep di dalam. Ini kalau kita sediakan space bagi Tuhan, bukan sisain. Ingat ya, bukan kita sisain, tapi kita khususkan. Katakan kanan kirinya, ayo khususkan ruang bagi Tuhan. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini berbicara Tuhan mau mesbah keintiman, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh pakai satu kiasan, dalam bahasa Inggris mungkin lebih tepat disebut dengan the chamber atau the upper room, ruang keintiman, di mana hanya ada engkau dengan Tuhan di situ, saudara kasih dalam Tuhan. Udah gak bawa-bawa lagi sampah dari kehidupan kita, gak bawa-bawa lagi pergumulan, gak bawa-bawa lagi gerutuan. Ini seperti kita siap untuk mendekap Tuhan, untuk kita siap untuk memeluk Tuhan, mencium wajahnya. Kita hampiri Dia dengan kerendahan hati. Tuhan, saya rindu akan Engkau. Tuhan, saya haus dan lapar akan Engkau. Makanya Tuhan tanya, rumah apakah, rumah kayak apa yang akan kamu dirikan bagiku? Rumah seperti apa? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tuhan lagi ngomong itu, saya ini minta space. Atau lebih dalam kehidupan sehari-hari, saya minta waktu kamu untuk datang masuk kepada ruang keintiman. Saya rindu untuk minggu-minggu ke depan kita secara online kita akan mengadakan the upper room, atau yang isinya hanya berdoa dan menyembah tapi melalui online, saudara kasih dalam Tuhan. Nanti kita akan rancang, gereja akan tetapkan harinya supaya saudara semua bisa sama-sama merasakan lawatan Tuhan di rumah-rumah masing-masing. Kita bisa berjumpa di udara di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan karena hari-hari ini kita bukan perlu apa kata orang. Hari-hari ini kita perlu apa kata Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu wisdom dari Tuhan. Kita perlu anggur baru dari Tuhan hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Kita perlu rema yang murni melalui kebenaran firman. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Dunia gak menentu, dunia gak ada yang pasti, tetapi di dalam Kristus semuanya pasti. Seperti dengan semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi gak semua agama mengajarkan kebenaran. Saya bangga menjadi seorang Kristen. Karena kepercayaan saya mengajarkan bagaimana saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup baik, tetapi hidup benar di mata Tuhan. Karena baik belum tentu benar di mata Allah, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ayat 2 kita bisa perhatikan sama-sama. Bukankah tanganku, kunya besar tangan Tuhan berarti. Bukankah tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, bukankah semua yang terjadi hari-hari ini, bukannya semuanya seizin Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Ini berbicara mengenai apa? Tuhan sudah punya skenario atas diri kita, atas hidup kita, atas hidupku dan hidupmu, saudara kasih dalam Tuhan. Jangan bikin skenario sendiri. Semua Tuhan sudah atur. Sebenarnya tema khotbah hari ini saya beri judul adalah nubuat yang asli dan nubuat yang palsu. Saya masih akan menyinggung masalah nubuatan hari ini, supaya kita bisa betul-betul mendapatkan kebenaran
mengenai hal ini, supaya iman kita tidak diombang-ambingkan purwarupa pengajaran yang kurang bertanggung jawab. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita masih berjalan di dunia yang masih tidak menentu. Semuanya serba gak pasti dan semua kemungkinan bisa terjadi. Makanya saya pesankan sekali lagi, saya ingatkan kepada setiap kita jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan Regensi, banyak-banyak baca firman. Lebih sering lagi menyembah dan memuji nama Tuhan. Masuk di dalam ruang keintiman, karena itu adalah kekuatan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, itu semua baru pendahuluan, dan saya sekarang akan mulai masuk kepada kebenaran firman Tuhan intinya. Tema khotbah saya sekali lagi saya ulang adalah mengenal nubuat yang asli dan yang palsu. Karena hari-hari ini sedang berkembang banyak teologi yang mengartikan banyak sekali terawangan-terawangan atau prediksi-prediksi di masa depan dari beberapa orang, dari beberapa hamba Tuhan yang cukup berpengaruh di dunia maya maupun melalui dunia nyata, saudara kasih dalam Tuhan. Namanya, kiprahnya sudah banyak orang kenal dan pengaruhnya cukup besar. Dan gak cuma satu orang, ada beberapa orang. Dan saya pikir kalau hal ini kita sebagai umat percaya tidak mendapatkan Injil yang murni, yang berdasarkan firman Tuhan, yang tidak kembali back to Bible, bahaya sekali. Karena kembali semuanya yang datang, kalau memang betul-betul dari Roh Kudus, semuanya harus diuji dan semuanya itu sudah pasti. Jadi bukan prediksi tetapi sebuah fakta. Sebuah hal yang pasti akan terjadi. Nah, hari ini jangan khawatir, jangan terlalu takut. Sebab mungkin beberapa dari kita ada yang sudah mendengar tentang nubuat-nubuatan kenapa COVID semakin parah. Ada beberapa orang mengatakan bahwa malaikat maut sedang berjalan mungkin dari Jakarta sampai Surabaya dan lain sebagainya. Beberapa terawangan-terawangan atau nubuat, tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya yang paling pasti. Katakan amin. Kita buka Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Saya sekali lagi, pengajaran ini tidak berdasarkan melalui opini saya secara pribadi, tetapi demi nama Tuhan Yesus saya memberitakan firman ini melalui perenungan firman. Dan selalu standarnya, barometernya adalah firman Tuhan. 2 Petrus pasal pertama ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal pertama ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 pasal 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin, sudah kasih dalam Tuhan. Ayat 20 mengatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maksudnya gak boleh mengada-ngada, gak boleh mengikuti situasi hati, bukan karena mimpi, tapi semuanya harus betul-betul karena mengalami keadaan yang supranatural yang datang dari the Holy Spirit. Harus mengalun bersama dengan kegerakan Roh Kudus. Jadi jatuhnya kita bukan sedang meramal, tetapi menyampaikan suara Tuhan. Ini harus diperhatikan baik-baik. Karena banyak orang yang mengatakan saya bernubuat, tetapi sedang ternyata lagi membuat-buat sesuatu, saudara kasih dalam Tuhan. Supaya apa? Kalau bahasa Inggrisnya jadi kembang lambe. Kembang lambe ini apa ya? Jadi bahan bicaraan. Ada orang yang numpang tenar, numpang viral, hamba-hamba Tuhan yang begini. Hati-hati saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan yang ini salah, yang itu benar. Tetapi yang saya mau katakan adalah yang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu ayat 20, 21 seperti ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Dengar baik, saya ulang sekali lagi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuat tidak datang karena
moodnya lagi berubah, tiba-tiba bernubuat. Bukan berarti setiap ada kejadian apa nih, ya saya mendengar ada seorang peramal yang beberapa waktu lalu meninggal. Dia meramalkan Indonesia ini itu begini begitu. Banyak orang, buktinya yang diomongin beberapa benar. Ya iya, karena lu percaya. Dia nubuatkan untuk dia ramalkan untuk saya dan itu menjadi kenyataan. Ya karena kamu mengimani, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi semua ramalan bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang Kristen sejati, anak Tuhan sejati gak pernah bisa diramal. Kalau secara konteks, memang nubuat dengan ramalan itu secara hurufiah hampir-hampir mirip. Memberitahukan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Itu ramalan. Tapi kalau nubuatan di sini perbedaannya. Nubuatan adalah menyatakan suara Tuhan dan apa yang sudah dinyatakan sudah pasti terjadi. Saya ulang sekali lagi. Kalau nubuatan itu sudah pasti terjadi Bapak Ibu. Karena memang Tuhan Yesus sedang memberitahukan melalui nabi-nabinya. Banyak, nanti kita akan melihat banyak contoh yang terjadi. Dan beberapa jenis nubuatan juga ada beberapa jenis, saudara kasih dalam Tuhan. Ada yang sudah harga mati, maksudnya gak bisa ditawar-menawar. Ada juga yang bisa ditawar-menawar, saudara kasih dalam Tuhan. Yang pernah ikut sekolah minggu, masih ingat kisah Sodom dan Gomora? Di mana siapa yang tawar-menawar dengan Tuhan? Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dan itu terjadi karena nubuatan, saudara kasih dalam Tuhan. Sudah dinubuatkan. Pasti terjadi. Oke. Jadi nubuat dalam perspektif Alkitab, saya di sini ada dua garis besar, ada dua standar yang saya lihat di sini, sudut pandang. Yang pertama, nubuat berdasarkan firman Tuhan. Poin yang pertama, nubuat di dalam Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, itu yang pertama. Kedua, nubuat tersebut bukan dihasilkan oleh kehendak atau keinginan manusia. Bukan karena moodnya berubah, suasana hati berubah, atau tiba-tiba lagi ada contoh ya, hal yang terjadi atau lumrah karena keadaan alam, gempa, banjir. Terus mungkin setiap banjir, hamba-hamba Tuhan yang ngeroh ini mungkin apa setiap banjir dia dapat nubuatan dari Tuhan. Belum tentu, kembali kita harus uji. Oh berarti setiap banjir terus tiba-tiba Tuhan lagi apa ngomongnya, Tuhan lagi nangis. Wah kan lucu. Loh emang manusia kurang ajar, buang sampah sembarangan di mana-mana. Terus gak boleh banjir Jakarta? Nggak bisa. Kalau zaman sekarang yang baru-baru ini saya lihat, ada yang mengatakan bahwa pandemi COVID ini terjadi karena Tuhan mendatangkan atau mengizinkan malaikat maut akibat dari darah-darah martir yang meninggal. Sudah kasih tahu, ini lucu lagi menurut saya. Maksud saya gini, terserah Tuhan mau melakukan apa atas dunia. Gak usah coba-coba menjadi orang yang sepertinya satu langkah ke depan di antara yang lain dan mencoba-coba mewakili suara Tuhan. Hati-hati, sudah kasih dalam Tuhan. Nah, kalau ini kita nggak punya base pemahaman firman Tuhan yang benar, yang kuat, hati-hati, kita keburu takut dulu dengan keadaan, ada malaikat maut nih lagi jalan-jalan dari Jakarta sampai Surabaya. Karena ada darah-darah martir yang tertumpah. Ini ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Saya lihat sendiri YouTube-nya. Dan menurut saya ini adalah nubuatan yang kurang bertanggung jawab. Karena di dalam videonya tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang dicantumkan. Dan saya berbicara keras seperti ini karena kenapa? Hati-hati hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jangan cuma gara-gara mimpi, jangan cuma gara-gara kita mengalami sesuatu atas diri kita dan itu kita langsung simpulkan itu dari Tuhan. Hati-hati. Kadang-kadang iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nubuat dalam perspektif Alkitab. Yang kedua, nubuat itu bukan dihasilkan oleh kehendak atau keinginan manusia. Dan ini yang ketiga, nubuat yang murni benar-benar provision itu adalah dihasilkan dari kuasa Roh Kudus yang bergerak. Ada lawatan Tuhan yang kuat. Sehingga beberapa orang yang dikhususkan, yang Tuhan berikan kepercayaan untuk dikasih vision atau penglihatan, itu bisa melihat sesuatu dan menubuatkannya, sudah kasih dalam Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi sesuka-suka kita pengen bernubuat langsung jadi kelihatan nubuat, nggak bisa, saudara kasih dalam Tuhan.
Karena beberapa kejadian juga khususnya di aliran-aliran karismatik, hampir setiap orang, ada seseorang ini setiap berdoa ini dia selalu bernubuat. Oh, ngeri sekali saudara kasih Tuhan. Kita lagi masuk hadirat Tuhan, dia langsung berbahasa roh dan dia bernubuat. Saya melihat ini, saya melihat itu, segala macam. Sampai kalau saudara ingat dulu di tahun 2012, jangan lupakan kejadian ini. Ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan terjadi akhir zaman di 2012. Apa kenyataannya? Sampai keluar filmnya 2012. Pernah nonton 2012 film ya? Keluar filmnya, terjadi gempa bumi dan akhirnya gerhana ledakan di matahari segala macam. One day mungkin itu bisa aja terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi gak usah pusingin itu. Kita siapin aja diri kita. Kita siapin aja iman kita supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan. Katakan amin. Jangan terlalu sering baca atau nonton hal yang begitu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya katakan lebih baik kita belajar tentang sesuatu yang murni dari kebenaran firman. Renungkanlah firman Tuhan. Oke, saya perlu tuntunan. Gak apa-apa, telepon saya. Saya dengan senang hati akan menemani kita untuk tukar pikiran. Kalau gak streaming melalui YouTube, khotbah-khotbah pengajaran sudah kasih dalam Tuhan yang membuat kita semakin dewasa dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan cuma ngeliatin yang superstition seperti ini, yang ngeroh ini bahaya. Karena gak ada barometernya. Nah, next. Jadi pada zaman perjanjian lama, khususnya era Nabi Yeremia, ini banyak sekali penyimpangan. Banyak sekali nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan, melaksanakan nubuat. Dan nubuat itu adalah nubuat palsu. Kita buka kebenaran firman Tuhan supaya saya gak dibilang hoax. Kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-8. Tolong Mas Tri. Yeremia pasal 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhakakan terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ini yang terjadi di zaman itu. Mereka bernubuat, tapi ternyata atas nama Baal. Bahaya. Nah, sekali lagi Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 17. Nah, ini yang terjadi saat ini nih, yang ini sudah kasih dalam Tuhan ya. Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 17. Yeremia pasal 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara dan kasih dalam Tuhan, yang 16 yang bagian B kita perhatikan sama-sama. Yeremia 23 ayat 16 yang B, saudara kasih dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ini yang sering sekali terjadi di aliran karismatik. Setiap berdoa, setiap menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba kalau beberapa orang ngalamin, ada yang dengar, saya melihat ini. Kayaknya gampang sekali bernubuat. Saya mau kasih tahu ya, nubuatan itu adalah salah satu karunia Tuhan memang. Tapi karunia Tuhan yang tidak selalu datang. Karena ini hanya mengingatkan kepada sebuah tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian penting yang dimana Tuhan akan menyatakan kebesarannya di situ. Kalau istilahnya yang hal-hal lumrah yang memang terjadi, contoh karena fenomena alam, memang gempa, memang banjir, ada orang-orang yang tetap bernubuat meskipun Tuhan tidak bernubuat, sudah kasih dalam Tuhan. Hati-hati. Saya tidak mengatakan orang-orang yang bernubuat adalah orang-orang sesat.
tapi tolong diuji dulu. Didengar boleh, tapi nggak usah semuanya kita masukin ke hati. Cukup suara Tuhan aja yang kita masukin ke hati. Karena cuma di situ sumber ketenangan dan sumber kekuatan kita. Buat apa kita dengerin hal-hal yang cuma bikin kita semakin takut, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi daya juang kita melawan COVID ini malah ciut. Kita nggak berkutik lagi melawan virus COVID. Karena udah keburu takut dan keburu stres. Lebih baik kita dengarkan hal-hal yang bisa membuat imun kita kuat, yang bisa membuat kita memikirkan hal-hal yang positif, yang bisa membuat kita semakin semangat, semakin giat untuk mencari hadirat Tuhan, semakin mau belajar di dalam keintiman Tuhan. Lebih baik kejar hal-hal yang seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan, katakan amin. Makanya untuk para anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dengarkan baik. Jadilah alat kemuliaan Tuhan yang dipakai untuk membawa terang dan garam di tengah dunia yang sedang mengalami kekelaman. Jangan jadi alat iblis untuk membantu iblis menebarkan virus ketakutan. Orang Kristen sudah banyak yang hilang pengharapan, semakin ditakut-takutin begitu, malaikat maut segala macam. Saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai setiap kita, tolak malaikat maut. Karena semua yang datang daripada Tuhan, semuanya pasti mengeluh-elukan, memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama setan, saudara kasih dalam Tuhan. Lawang nubuatan datang dari Tuhan, otomatis semuanya itu pasti untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama setan. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus tahu, supaya kita gak tersesat. Saudara kasih dalam Tuhan, nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui nubuat yang asli dan palsu di bagian segmen yang terakhir sekali. Ya, karena sayang sekali waktu kita gak banyak. Bagaimana untuk kita bisa mengetahui atau kita bisa mengenali. Ya, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama, kita harus cari tahu ajaran dan kesaksian Alkitab tentang nubuatan itu. Kita harus cari pengajarannya dulu. Kita harus tahu kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kita buka Yesaya 8 ayat 20. Yesaya pasal 8 ayat 20. Kita harus cari tahu dulu, kita harus telaah, kita harus minta Tuhan kasih hikmat sama kita. Supaya kita bisa betul-betul membedakan ini roh penyesat, ini datang dari Roh Kudus atau roh antikristus. Kita harus tahu. Karena roh antikristus cara kerjanya juga nggak beda jauh, saudara kasih dalam Tuhan. Cuma bedanya hanya satu titik, di mana roh antikristus mengagung-agungkan, mengeluh-elukan segala tipu muslihat iblis. Tapi kalau roh Kristus atau roh Kudus pasti untuk meninggikan dan memuliakan nama Allah. Itu perbedaannya, saudara kasih dalam Tuhan. Yesaya 8 ayat 20. Tolong Mas Ri. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yes. Maka baginya tidak terbit fajar. Apa fajar yang dimaksud? Ini berbicara tentang sinar kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang hikmat yang menyinari kehidupan kita. Di mana hidup kita disinari oleh hikmat Tuhan. Kita mendapatkan pemahaman yang murni tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil, saudara kasih dalam Tuhan. Back to Bible. Watch and learn. Kita baca, kita perhatikan, kita telaah. Supaya kita lebih mengerti, kita renungkan firman Tuhan. Kalau belum bisa balik seperti sekolah minggu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Habis apa? Ku pegang firman-Mu dan apa? Belajar dulu untuk merenungkan dan melakukan firman. Saya percaya sumber pertolongan kita akan aktif ketika sudah kita berhasil merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, saudara kasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, ya, nih udah mau habis nih, saya habiskan. Nubuat yang tidak mengakui Yesus adalah Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, nubuat yang tidak membesar-besarkan nama Tuhan. Nubuat-nubuatan yang mengecilkan perbuatan kedahsyatan Tuhan, itu semuanya datang dari roh antikristus. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nubuat yang mendatangkan ketakutan bagi setiap orang percaya itu bukan datang dari Tuhan Yesus. Karena kembali firman Tuhan yang kita baca tadi di awal, semuanya adalah skenario Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur. Kalau COVID ini dapat masih terjadi sampai sekarang,
Jangan dilihat COVID-nya, dilihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Berapa orang yang sudah dipulihkan, berapa orang yang sudah disembuhkan dari sakit COVID, dan menceritakan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Banyak juga saudara kasih dalam Tuhan. Buktinya siapa? Kita. Ya mungkin di tengah-tengah kita, keluarga kita, orang satu rumah kita, mungkin sebenarnya kita juga udah ada yang kena segala macam. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi intinya gini, sampai hari ini masih bernafas, itu puji Tuhan, haleluya. Jangan bikin takut, jangan bikin gentar. Ikut Kristus harusnya makin semangat. Ada amin, saudara kasih dalam Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 3 Mas Tri. Dengan cepat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita sudah berada di dalam penghujung akhir zaman, saudara kasih dalam Tuhan. Sudah hal sewajarnya bahwa akan ada muncul banyak penyesat. Dan satu firman Tuhan lagi, dua maksud saya, Matius 7 ayat 15 sampai 16. Kita akan selesaikan dengan cepat. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 16, ya. Yang udah ketemu katakan ehem. Saya akan bacakan dengan cepat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi jangan hanya dengarkan nubuatan-nubuatan, tapi kita juga harus melihat buah-buah pelayanan, buah-buah kehidupan kekristenannya, saudara kasih dalam Tuhan. Dan buah-buah itulah yang orang lain juga akan lihat dari kehidupan kita. Amin. Jadi sebagai penutup, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berbicara seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu atau kita semua dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Tuhan, sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib. Biarlah Engkau sendiri yang menerangi kami hari demi hari dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah langkah kaki kami Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Tuhan, kami mau terus berbuah. Kami ingin terus bertumbuh semakin dewasa. Kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang gampangan. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang gampang disimpang siurkan oleh purwa-rupa pengajaran. Roh Kudus, tuntun setiap kami dan tuntun setiap jemaat Tuhan. GBI Sungai Yordan Regensi, jangkau jiwa. Tuhan, semuanya Kau cover, tutup bungkus setiap kami dengan darah anak domba Allah. Terus Tuhan, jangan ambil, jangan angkat meterai itu dari kehidupan kami. Karena kami perlu Tuhan, karena kami perlu pertolongan Tuhan, karena kami perlu untuk duduk diam terus menerus di dalam kirbat-Mu. Tuhan, ajari kami untuk kami terus memiliki hati yang mau menyembah, hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau terus tunduk dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang untuk menyukai firman-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya itulah sumber kekuatan kami hari-hari ini. Dan sampai Kau datang kali kedua, biarlah sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus yang manis, kami sudah beribadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya untuk kami terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita, kita mau sambut berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Kirabaya syikirabata karalabalabala. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
apapun yang belum kita lihat saat ini, apapun yang belum kita dengar saat ini, dan apapun yang belum timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah iman yang tidak tergoncangkan, terimalah pengharapan yang tidak terhancurkan, dan kita mau nikmati berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terhentikan oleh situasi dan kondisi dunia sesulit apapun. Kita mau terima berkat Tuhan, kita mau nikmati berkat Tuhan, dan teruslah untuk menjadi sungai Yordan yang mengalirkan berkat seperti sungai yang mengalir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat ini dialaskan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.